Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anugerah besar Allah berikan kepada kita satu agama yang sempurna. Semua perkara yang mendatangkan kebaikan sudah diterangkan. Semua perkara yang mendatangkan keburukan itu sudah diingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesempurnaan agama kita, bagaimana seseorang itu bergaul dengan orang-orang kafir. Bagaimana sikap seorang muslim kepada sesama kaum muslimin. Demikian pula bagaimana sikap muslim kepada orang-orang kafir. Pembahasan ini nanti para ulama terangkan berkaitan dengan pembahasan prinsip al-wala wal bara. Loyalitas, cinta, kasih sayang, membela kepada orang yang beriman, kemudian berlepas diri dari orang-orang yang kafir. Jamaah hormati, pentingnya prinsip ini. Seseorang dituntut loyal kepada mukminin, barok kepada orang kafir. Ini merupakan syarat keimanan. Sebagaimana nanti disebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-81. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattahaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasikun. Jikalau keadaan mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, tidaklah mereka jadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali. Akan tetapi kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik. Saudara yang saya hormati, syarat keimanan walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihi, itu tidak menjadikan mereka sebagai loyalitas, tapi dituntut berlepas diri dari mereka. Bahkan nanti dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ihwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Satu ayat yang panjang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu,
La di sini la nafi. La nafi itu fi'il mudhari'nya dibaca marfu, la tajidu. La nafi itu kata para ulama paling kuat dibandingkan dengan penafian yang lain. Ada penafian misalkan dengan lam, ada penafian misalkan dengan lan, tapi penafian dengan la tajidu itu terkuat karena maknanya kamu tidak ketemukan di masa lalu, di masa sekarang, dan yang akan datang satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sayang menyayangi, cinta mencintai kepada orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka bapaknya, walaupun mereka anaknya, walaupun mereka saudara laki-lakinya, walaupun mereka keluarganya. Mereka itulah yang telah Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Allah tetapkan iman. Jangan hormati, tidak saling cinta mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang Allah tetapkan iman. Allah kuatkan ruh darinya. Allah akan masukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, golongan Allah itulah mereka yang akan mendapatkan keberuntungan. Saudara yang saya hormati, tegas ayat ini dengan dua lafaz. Kataba fi qulubihimul iman. Pertama, Allah telah tulis dalam hati mereka keimanan. Yang kedua, di awalnya Allah katakan la tajidu qauman, kamu gak akan ketemukan dahulu, sekarang, dan yang akan datang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sayang menyayangi, cinta mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun dikasih contoh pertama abaahum. Saudara yang saya hormati, pernah kita sampaikan, ikatan paling kuat itu ikatan seorang anak dengan bapak, bapak dengan anak. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, tapi kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, lihat contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam memiliki orang tua. Orang tuanya itu membuat berhala, kemudian disembah. Sang anak imamul muwahhidin, orang tuanya musyrik. Begitu mati, Ibrahim ini berjanji akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala tegur itu. Allah Subhanahu wa taala tegur, tidak sepantasnya seorang yang telah beriman kepada Allah, tidak sepantasnya memintakan ampun kepada orang yang telah jelas mati min ashabi sa'ir, menjadi penghuni neraka jahanam, menjadi penghuni neraka. Saudara yang saya hormati, menunjukkan kepada orang tua pun nggak boleh loyalitas ketika mereka berbeda keyakinan. Kepada anak-anak mereka, lihat kisah Nabiullah Nuh alaihissalam memiliki anak, tapi sang anak ini tidak mau beriman kepada bapak, kepada risalah yang dibawa oleh ayahandanya. Bahkan ketika diturun adab, anakku ayo naik kapal. Hari ini gak akan ada yang selamat dari azab Allah kecuali yang mengikuti bapak. Sang anak ini dengan pongahnya mengatakan, sa'awi ilal jabal, saya akan daki gunung itu wahai ayahanda. Yasimuni minal ma, ternyata enggak itu. Terjaga dari air, ternyata ikut terkena azab. Akhirnya Nuh meminta kepada Allah, ya Rabbi, inna bani min ahli wa inna wadakal haq. Ya Allah, anakku termasuk keluargaku, janjimu benar. Kata Allah, Nuh, jangan minta tanpa ilmu. Anakmu bukan keluargamu karena amalannya tidak soleh. Saudara yang saya hormati, terputus ikatan kepada saudara, kepada keluarga, dan kepada manusia secara umum. Jamaah yang saya hormati, menunjukkan pentingnya prinsip al-wala wal bara. Itu merupakan syarat keimanan. Syarat keimanan. Bahkan nanti diterangkan ikatan iman paling kuat, kata Nabi SAW,
Al-faku urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ikatan yang seperti ini mengalahkan ikatan yang terkuat tadi kita sampaikan, seorang anak dengan orang tua dengan anak. Mengalahkan ikatan-ikatan karena cinta. Ikatan sebangsa setanah air. Ikatan karena sama-sama yang memiliki hobi yang sama. Sampai tulisan kaosnya itu sedulur tanpa tepi katanya. Saudara yang saya hormati, walaupun terikat dengan kesamaan cita-cita, kesamaan hobi, saudara yang saya hormati, dibandingkan dengan keimanan, terkuat ikatan iman, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya prinsip al-wala wal bara. Kemudian yang kedua, prinsip al-wala wal bara itu bentuk penerapan tauhid. Lihat Ibrahim alaihissalam di dalam Quran, uswatun hasanah itu cuman ada dalam dua hal, cuman ada dalam dua pribadi. Satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu ada pada diri beliau keteladanan yang baik, penerapan tauhid yang sempurna, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada beliau dengan 5 pujian di surat An-Nahl ayat yang ke-120. Apa pujian Allah kepada Ibrahim? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi. Sesungguhnya Ibrahim itu imam yang patut diteladani karena kesempurnaan kesabaran, kesempurnaan keyakinan, yang qani terus menerus beribadah kepada Allah, yang hanif menghadapkan wajah hanya kepada Allah, bukan termasuk orang yang musyrik. Bukan termasuk orang yang musyrik itu bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Diterangkan oleh para ulama, Ibrahim alaihissalam itu jauh dari kesyirikan, memisahkan diri dari orang musyrik. Saudara yang saya hormati, penerapan tauhid itu berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Yang kelima, sifat beliau itu syakiran li an'umihi. Beliau bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Lihat kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya keteladanan yang baik. Tadi sudah kita sampaikan, uswatun hasanah itu cuman ada dalam 2 dalam Quran itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keteladanan beliau ketika beliau berani mengungkapkan prinsip akidah kepada kaumnya, itu mengatakan sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kemudian apa yang kalian sembah selain Allah? Lihat lafadznya, berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita kekeliruan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau keyakinannya jangan, tapi kalau orangnya ya kita harus, kita rangkul, kita cium tangannya, kita cucuk batuknya. Apa seperti itu? Saudara yang saya hormati, bura'a'um minkum, dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya, keyakinannya. Saudara yang saya hormati, kemudian kami kafiri kalian, telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ayat ini menjelaskan kepada kita penerapan tauhid
Karena salah satu bentuk yang paling sempurna penerapan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Poin yang kedua, pentingnya prinsip al-wala wal bara merupakan bentuk penerapan tauhid. Kemudian yang ketiga, saudara yang saya hormati, sebab mendapatkan rahmat Allah yang semua kita ini sangat berharap. Apa ada orang yang tidak berharap rahmat Allah? Nggak ada. Pagi ini kita sholat, apa yang kita harapkan? Kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita meminta kepada Allah, Allah marhamni wajaburni. Ya Allah, rahmati aku. Minta kepada Allah diberikan rahmat. Kita salat mengharapkan rahmat. Kita duduk di majelis ilmu. Salah satu keutamaannya itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lingkupi dengan rahmatnya. Semua mengharapkan rahmat. Bahkan termasuk syiar yang agung, ketemu saudara muslim, assalamualaikum warahmatullah, mendoakan supaya mendapatkan keselamatan dan rahmat. Bahkan sampai meninggal. Ketika ada saudara kita yang meninggal, kita sholatkan. Yang kita mintakan kepada Allah pertama kali ampunan dan rahmat. Allah maghfirlahu warhamhu. Semua kita butuh rahmat. Ternyata di antara sebab mendapatkan rahmat disebutkan surat At-Taubah ayat yang ke-71. Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Lihat, Allah sebutkan sifat orang yang beriman yang ditutup ayat ini dengan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang Allah akan merahmati mereka. Sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa sifat orang yang beriman kok mereka itu mendapatkan rahmat Allah? Mereka terhadap sebagian yang lain saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Orang yang beriman, saudara yang saya hormati, kalau orang yang beriman kepada yang lain mengaku mukmin, tapi kepada mukmin yang lain keras, kejam, bengis. Sementara kepada orang kafir saling sayang menyayangi. Kok kuali? Jangan-jangan ini bukan orang yang beriman. Jangan-jangan ini munafik. Orang munafik yang secara lisan kami iman, tapi ketika berkumpul dengan orang kafir, ya, innama nahnu mustahziun, kami hanya sekedar memperolok. Saudara yang saya hormati, mukmin sebagian kepada sebagian yang lain itu saling loyalitas, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Salah satu sifat yang akan mengantarkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'duhum awliya'u ba'd, menunjukkan betapa penting prinsip al-wala wal bara. Kemudian yang keempat, jamaah hormati, penerapan prinsip al-wala wal bara itu kesempurnaan agama. Seseorang kapan dikatakan sempurna agamanya? Kalau terkumpul dalam dirinya tiga hal. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan tentang mana Islam, al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu kamu tunduk dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esakan Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, menghidupkan, mematikan, satu-satunya pemilik kesempurnaan nama dan sifat, walillahil asmaul husna, satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu cuman Allah. Agama seseorang sempurna kalau dia tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Kapan seorang muslim datang perintah dia taati, datang larangan dia taati dengan meninggalkan, itu ciri kesempurnaan agama dia. Yang ketiganya, wal bara'atu minasyirki wa alihi, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Maka tidak heran
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surat Al-Ikhlas, ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Quran. Apa itu surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Sebagian ulama memasukkan surat Al-Ikhlas itu Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa surat Al-Kafirun dimasukkan surat Al-Ikhlas? Karena intinya pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang pendek, tapi kata Nabi sebanding dengan sepertiga Quran. Karena Quran itu isinya 3. Satu tauhid, yang kedua perintah, larangan, pahala, kemudian siksa, jannah, neraka. Yang ketiganya qasas, kisah-kisah. Sepertiga Quran pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna agama seseorang salah satunya adalah dengan berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, jamaah hormati, al-wala' wal bara' itu yang menunjukkan pentingnya sebab disyariatkan jihad. Sebab disyariatkan jihad. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka memberikan kesaksian la ilaha illallah. Jihad dalam Islam itu tujuan utamanya li'ila'i kalimatillah, supaya tegak kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perang ini, saudara yang hormati, betapa agung disyariatkan jihad. Disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar. Paling ma'ruf tauhid, paling munkar syirik. Itu pun dalam rangka penerapan prinsip al-wala' wal bara'. Poin yang kelima menunjukkan pentingnya prinsip al-wala' wal bara', itu sebab disyariatkan jihad, kemudian sebab disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian poin yang keenam, jamaah hormati, pentingnya prinsip al-wala' wal bara', pembeda antara yang hak dengan yang batil. Coba kalau nggak ada prinsip al-wala' wal bara', gimana cara membedakan yang benar dengan yang salah? Itu gimana cara membedakannya? Kadang penampilan dohirnya sama, si jini jubai putih, si jini jubai putih, sama itu. Saudara yang hormati, ketika berdiri, lo kok podo ini? Kalau tidak menerapkan prinsip al-wala' wal bara', al-haq wal batil, itu nanti tidak bisa dibedakan. Padahal sesuatu yang berbeda harus berbeda, harus berbeda. Saudara yang hormati, ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, prinsip al-wala' wal bara' itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Sebagaimana nanti dalam ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah, enggak ada paksaan dalam agama. Ini nanti diterangkan oleh para ulama. Hak umum orang kafir itu huriyatul i'tiqad, kebebasan berkeyakinan. Ya silahkan kamu berkeyakinan, kami punya keyakinan sendiri. Tapi ingat, qad tabayyana rusydu minal ghayy, jalan yang lurus itu telah diterangkan dari jalan yang bengkok. Sudah diterangkan sesembahan yang benar itu cuma Allah. Kalau selain Allah itu layak menjadi sesembahan, aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Coba perlihatkan apa yang dicipta. Bisa mencipta? Enggak. Justru Tuhan kami itu dahulu lahir. Loh, Tuhan kok lahir? Iya, Tuhan kok lahir. Berarti kehidupannya diawali dengan tidak hidup. Kemudian Tuhan kami itu mengalami kematian, menebus dosa hambanya. Loh, Tuhan kok mati? Tuhan yang sempurna itu huwal hayyul qayyum. Diterangkan gamblang, maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Sudah diterangkan, kalau kalian menyembah selain Allah keliru jalan. Kalau kalian menyembah selain Allah, kamu akan sengsara dunia akhirat.
La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, tapi diterangkan jalan yang benar dari jalan yang bengkok. Seperti orang tua sekedar takribul faham. Orang tua kasih nasihat anak, jangan dolanan api, jangan main api, nanti kalau kebakar panas. Tapi sang anak nekat. Kalau sang anak nekat, ya wis, bapak orang maksa, tapi nanti kalau tanganmu kobong, rasakno diri. La ikraha fiddin. Ada hurriyatul i'tiqad, nggak boleh dipaksa. Makanya kalau dia dalam Islam, pertama tawarkan masuk Islam. Kalau mau menerima, walhamdulillah, itu yang diharapkan, pulang. Tapi kalau nggak terima, tawarkan yang kedua, tetap di atas keyakinan mereka. Tapi mereka tunduk kepada penguasa muslim, membayar jizyah. Kalau tetap nggak mau, baru diperangi. Saudara yang saya hormati, itulah ya konsekuensi la ilaha illallah. Siapa yang kufur kepada tauhid, beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, tidak akan putus. Saudara yang saya hormati, kufur kepada Allah, di situ kandungan la ilaha. Kemudian iman kepada Allah, kufur kepada tauhid, itulah kandungan la ilaha. Iman kepada Allah, illallah. Makanya ayat ini tepat sekali. Ketika la ilaha illallah, yakfur bitauhid. Siapa tauhid? Semua yang disembah selain Allah, dia ridha. Siapa yang mengajak untuk menyembah dirinya? Mengajak menyembah diri itu mengajak orang untuk taat kepada dirinya diantaranya. Memaksa orang untuk taat kepada dirinya, yang ketaatan itu bertentangan dengan prinsip syariat. Apakah orang yang disebutkan tadi itu tidak mengajak orang untuk mengikuti dirinya? Iya, mengajak. Bukan hanya kefasikan. Di mana-mana mendakwah itu sudah kasih legal laki-laki duwe bojo wong lanang. Loh, kalau laki kok suaminya pasangannya laki-laki itu, terus ngopo itu? Ya, saudara yang saya hormati, kefasikan, kefajiran, sebab turunnya adab, itu mungkin sekedar akhlak yang jelek. Masalah-masalah kekufuran yang lain, mengajak peribadatan kepada selain Allah, tauhid itu. Konsekuensi la ilaha illallah itu dikufuri. Bagaimana mengkufuri itu? Meyakini batil, kemudian membenci dalam hati, kemudian berupaya menghilangkan ketika punya kemampuan. Saudara yang saya hormati, prinsip al-wala wal bara itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Demikian pula prinsip al-wala wal bara itu ketika tidak dilaksanakan, ternyata sumber kerusakan. Tunggu saja itu. Kalau perkara seperti itu terus dipelihara, terus dibiarkan, orang-orang yang faham tidak mengingkari. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir, sebagian mereka itu menjadi wali atas sebagian yang lain. Kalau kalian tidak lakukan, wahai mukminun, takun fitnah, akan terjadi fitnah di muka bumi, akan terjadi kerusakan yang besar. Apa fitnah itu? Diterangkan oleh para ulama, percampuran kafir dan muslim, sehingga sebagian mereka itu menjadi wali atas sebagian yang lain. Saudara yang saya hormati, prinsip al-wala wal bara hilang. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal, 8 pokok pentingnya perkara prinsip al-wala wal bara. Kalau kaum mukminin tidak melakukan, malah menerjang. Bukannya asyida'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, malah wali. Bukan kepada orang kafir tegas, tapi kepada orang yang beriman, itu jamaah yang saya hormati. Bukan kepada orang kafir tegas, tapi kepada mukmin keras. Kepada orang kafir mereka berkasih sayang. Saudara yang saya hormati, nanti akan terjadi percampuran antara kafir dan muslim yang mereka melahirkan sifat loyalitas, bertentangan dengan prinsip akidah. Demikian pula memunculkan dalam hati itu syukuk, keraguan-raguan. Jadi agama ini benar apa salah toh? Jangan-jangan
semua agama itu benar. Apalagi muncul kalimat, loh, kan mereka juga pengikut agama Samawi. Menurut mereka agama Samawi itu Yahudi, Nasara, Muslim. Saudara yang saya hormati, kalau mengikuti agama Samawi, mereka juga orang baik, mereka juga dijamin jannah. Kamu pernah membaca surat Al-Bayyinah? Gimana coba bunyinya surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang yang kafir. Siapa orang yang kafir itu? 3. Ahlul kitab, Yahudi, Nasara. Kemudian satunya orang-orang musyrik dengan bermacam jenisnya. Mereka itu di neraka kekal, yang mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha. Tapi coba, kalau prinsip al-wala wal bara ini diterjang, maka nanti akan memunculkan keraguan dalam hati-hati. Jangan-jangan mereka juga benar. Jangan-jangan kalau seorang muslim, jamaah hormati, inna dina indallahil Islam. Cuman Islam kok. Kalau seorang muslim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, enggak akan diterima di akhirat, termasuk orang yang merugi. Kerusakan yang akan timbul itu memunculkan keraguan dalam hati. Kemudian ar-rukunu ila alil batil, nanti akan condong kepada ahli batil. Samar antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan. Kerusakan yang besar. Saudara yang saya hormati, makanya kita dilarang untuk menjadikan mereka itu loyalitas. Untuk menjadikan mereka itu loyalitas, disayangi, dicintai. Saudara yang saya hormati, tidak diperbolehkan. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasara itu sebagai wali. Sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Iya. Siapa yang berwalikan kepada mereka dari kalian? Sesungguhnya dari mereka. Ancaman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ayat ini, saudara yang saya hormati, larangan bagi kita loyal kepada mereka. Kalau kita mengaku mukmin, sementara ada loyalitas kepada orang-orang kafir, jangan-jangan keimanan kita itu cuma di lisan. Yang di awal kita sampaikan, kayak munafik ini. Munafik, lihat sifat munafik di surat An-Nisa ayat yang ke-138. Basyiril munafikin bi anna lahum adaban alima alladzina yattahidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Berikan kabar gembira kepada orang munafik, mereka itu kelak akan mendapatkan adaban alima, adab yang keras. Siapa orang munafik yang mendapatkan adab yang keras? Yang menjadikan orang kafir sebagai wali, bukan orang yang beriman. Yang menjadikan orang kafir sebagai wali, bukan orang yang beriman. Lalu kata Allah, ayabtaghuna indahumul izzata. Apakah mereka menginginkan di sisi orang kafir itu kemuliaan? Kan bahasa mereka itu, ini menunjukkan sempurnanya Islam. Islam itu memiliki sikap toleransi yang tinggi. Toleransi bagaimana coba? Masa toleransi itu harus sama dan mengikuti? Justru toleransi itu menghormati yang tadi kita sebutkan, huriyatul i'tiqad. Kita nggak masuk mereka, mereka pun juga nggak masuk ke kita. Itu toleransi. Lah masuk toleransi kok makan siang, mangani bakso, satunya hobi sambel, satunya kena sambel opnam. Mas toleransi mas, saya seneng sambel. Saya ambil rong sendok, weh jimo rong sendok. Itu toleransi itu. Toleransi itu
saya suka sambal, maaf saya ambil 2 sendok. Kamu gak seneng, ya gak usah ambil. Bukan akidah mereka kita yakini. Saudara yang saya hormati, itu bukan toleransi. Kadang mereka mengatakan mengharapkan kemuliaan. Islam kita ini sangat-sangat luar biasa. Memiliki toleransi yang tinggi. Toleransi sing piye? Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang kafir kasih tawaran, Muhammad, ngene wae, sedina nyembah Tuhanku, sedina nyembah Tuhanmu. Kalau Tuhanku yang benar, kamu katut. Tapi kalau Tuhanmu yang benar, aku juga katut. Allah turunkan prinsip akidah la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kamu selamanya gak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu namanya toleransi. Kata Allah, kenapa kamu loyal kepada orang kafir? Apakah kamu mengharapkan kemuliaan? Saudara yang saya hormati, ternyata kemuliaan semu. Ternyata seseorang yang loyal kepada orang kafir itu sekedar menjilat kepada orang kafir yang tidak lain hanyalah urusan yang sebatas berkaitan dengan urusan duniawi. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Saudara yang saya hormati, ini sikap muslim kepada orang kafir, menerapkan prinsip al-wala wal bara. Kemudian para ulama mereka menyebutkan bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir itu seperti apa? Satu, menyerupai mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka. Pakaian, kalau itu pakaian khusus milik orang kafir, gak boleh kita tiru. Gak boleh kita tiru kalau kekhususan mereka. Kemudian kebiasaan-kebiasaan, apalagi berkaitan dengan prinsip agama mereka. Melu-melu. Ya. Kamu adakan acara kapan? Oh besok. Ya wis, nanti untuk salibnya kami yang bantu manggul. Lah wong Islam nih. Wong Islam manggul salib. Padahal salib itu merupakan berhala. Saudara yang saya hormati, hal yang seperti itu loyal kepada orang kafir. Ini berbahaya sekali. Yang kedua, senang gembira tinggal di tempat orang kafir. Padahal dalam Islam, kalau orang tinggal di negeri kafir, ada syariat hijrah. Ada syariat hijrah. Kalau seorang tinggal di negeri kafir, tidak ada kebebasan menjalankan agama, punya kemampuan berpindah, wajib pindah. Wajib pindah. Ini kalau senang tinggal di mereka, ini jangan-jangan itu bentuk loyal kepada mereka. Saudara yang saya hormati, kemudian pula hobinya itu tamasya ke tempat mereka. Kalau tinggal di negeri kafir, itu disyariatkan hijrah. Berarti kalau sana sekedar tamasya, lebih keras. Lebih keras. Saudara yang saya hormati, kalau tamasya kepada negeri kafir, itu nanti akan menguatkan perekonomian mereka. Kalau ekonomi mereka kuat, semakin kuat kekafiran mereka. Saudara yang saya hormati, demikian pula terkadang meniru, terkadang kepengaruh dengan keyakinan mereka, terkadang merasa seakan-akan bagian dari mereka. Ini para ulama sebutkan termasuk bentuk loyalitas kepada mereka. Lawang kita di negeri kita saja, boleh nggak piknik ke tempat-tempat yang di situ ada simbol kekafiran? Nggak boleh. Piknik ke pantai, tapi ngepas ke pas larung sajen, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ini jamaah mau piknik kemana? Candi Borobudur, melihat salah satu keajaiban dunia, nggak boleh itu. Karena simbol kekafiran mereka tidak diperbolehkan. Nanti kalau orang nekat, kepengaruh, hebat sekali. Lebih parah lagi, konconin dumu udel. Kan katanya di sana itu ada arca. Kalau orang ison dumu udel itu, wah uripe penak itu. Melu pegang, wah uripe penak. Kesirikan itu. Apa hubungannya kesenangan, kesuksesan hidup dengan dumu udel coba? Nggak ada hubungannya. Saudara yang saya hormati, apalagi bertamasya ke negeri kafir. Demikian pula bergabung dengan perayaan mereka, menolong mereka, membantu mereka, mengucapkan selamat menghadiri.
Lihat di surat Al-Furqan ayat yang ke-72, walladzina la yashhaduna zura. Sifat ibadur rahman itu la yashhaduna zura. Syahida maf'ulnya langsung. Itu dimaknai menghadiri zur. Ya, menghadiri zur. Zur itu apa? Semua bentuk kemungkaran masuk padanya perayaan-perayaan orang kafir. Masuk padanya perayaan-perayaan orang kafir. Syahida zur. Kalau sahabat mengatakan syahidul ida, aku menghadiri hari raya. Aku menghadiri hari raya. Tapi kalau syahidtu bikada, aku memberikan kesaksian. Makanya termasuk terjemahan yang diingatkan oleh para ulama, la yashaduna zura itu bukan tidak memberikan kesaksian palsu. Karena la yashaduna zura tidak dengan bizur. Sikap orang ketika bergabung dengan perayaan mereka, menolong, membantu, mengucapkan selamat, menghadiri, itu loyal kepada mereka. Kalau urusan seperti itu kita nggak boleh. Walaupun misalkan orang tua kita bukan muslim, sesuk morong goni bapak, lu bapak apa? Ini ada perayaan hari besar bapak, nyun pangapunten pak. Kalau urusan seperti itu mboten pun keparengaken, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusan duniawi, nggak terlarang kita berbuat baik, apalagi orang tua. Selama tidak memusuhi kita nggak dilarang berbuat baik. Makanya nanti dalam ayat, kalau keduanya memaksamu untuk mensekutukanku tanpa ilmu, fala tutihuma, jangan taati. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan yang baik. Misalkan bapak kita yang non muslim, hari ini ada perayaan, besok kecapean, nelpon iki pak ya wae glerek-glerek iki, nggak boleh syukur sisan ngene iki perayaan kapok. Ya nggak boleh. Ya kita datang, ya wis nanti tak obatkan. Saudara yang saya hormati, ini termasuk bentuk loyal. Termasuk bentuk loyal itu menamai dengan nama-nama mereka. Menamai dengan nama-nama mereka. Kalau muslim, ya namanya nama-nama yang islami. Tidak menamai dengan nama mereka. So ya anakku lahir lanang, ya tak jenenge paus. Loh, kok jenenge paus? Mujair wae lah. Saudara yang saya hormati, menamai dengan nama mereka tidak diperbolehkan. Lawang kadang maknanya sama, tapi kalau pengungkapannya berbeda. Maryam, opo Maria? Saya muslim, Maryam. Iya, Yusuf, apa Yosef? Saya muslim, Yusuf. Ibrahim, apa Abraham? Ya, jangan hormati Ibrahim. Itu dari pelafatan saja, jaga pelafatan Islam. Saudara yang saya hormati, demikian pula berkasih sayang, mencintai mereka yang tadi sudah kita sebutkan. Begitu mereka datang itu dengan bangganya, dengan gembiranya, tangannya diciumi, disalimi, diciumi. Iya. Saudara yang saya hormati, kalau orang tua, para ulama, itu bentuk kasih sayang, pemuliaan. Kalau tokoh muslim ketemu kemudian tangannya disalim, dicium, bolehlah. Itu sekedar budaya, pemuliaan kepada tokoh. Tapi kalau kepada non muslim, masa seperti itu? Ya, menampakkan cinta, menyampaikan penyanjungan kepada mereka. Ini orang hebat. Ini orang yang mengajarkan kesederhanaan. Lebih sederhana mana dengan nabimu? Nabi kita Muhammad SAW pribadi yang sangat sederhana. Ya, saudara yang saya hormati, kasih sayang kepada mereka tidak diperbolehkan. Ya. Demikian pula, apalagi nanti mengidolakan mereka ketika mereka mati itu semoga Allah mengampuninya, menempatkan di jannahnya. Lawang kafir kalau ditempatkan di jannahnya. Menempatkan di jannahnya. Sampai di negeri kita tokoh-tokoh yang serupa dengan mereka orang-orang liberal. Apakah orang kafir itu mereka kalau baik itu juga masuk jannah? Iya. Kalau mereka baik mereka juga masuk jannah. Jannah sapa? Sing punya jannah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. Syarat masuk jannah
itu adalah dengan keimanan. Saudara yang saya hormati, prinsip akidah kita harus berlepas diri. Kita harus berlepas diri. Walaupun nanti dalam perkara yang lain, kalau urusan duniawi, kita tidak dibolehkan mencintai. Apakah kemudian kita harus memerangi mereka? Lihat dulu, kafirnya kafir yang mana? Kan orang kafir itu ada 4 jenis. 1, kafir dhimmi. Orang kafir yang taat kepada penguasa muslim, tidak memusuhi kaum muslimin, tidak diperbolehkan untuk kita perangi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang mendapatkan, orang kafir yang ada perjanjian damai, tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW keras, siapa yang memusuhi orang kafir mu'ahad, siapa yang mengurangi hak mereka, membebani di luar kemampuan mereka, ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku yang akan menjadi pembela dia di hari kiamat. Kalau kafirnya kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, saudara yang saya hormati, itu tidak boleh kita memusuhi. Adapun yang kita musuhi adalah orang kafir harbi. Orang Yahudi, misalkan kita di Palestina ketemu bedil dasi, boleh saja, karena memang di medan perang dia musuhi kaum muslimin. Tapi kalau di Indonesia melaku-melaku ketemu, ini orang Yahudi, orang kafir itu, kemudian bunuh, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, prinsip al-wala wal bara', dalam hati ada kebencian. Tapi kalau urusan-urusan muamalah yang berkaitan dengan urusan duniawi, nggak terlarang kita berbuat baik. Allah sebutkan, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang yang tidak memusuhi kalian dalam urusan agama, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, untuk kalian berbuat baik. Allah tidak larang. Allah tidak melarang kita berbuat baik selama mereka tidak memusuhi kita. Berarti kafirnya dhimmi, mu'ahad, musta'man. Jangan hormati, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, dan mereka pun juga punya hak. Misalkan kita seru masuk Islam, kita doakan. Ada kisah yang luar biasa dibawakan oleh riwayat Imam Muslim. Ketika itu para sahabat itu meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, inna dausan qad kafarat wa abad fada'ullaha 'alaiha. Wahai Rasul, suku Daus ini telah kafir. Mereka enggan menerima seruan dakwah. Mintakan kepada Allah supaya Allah menghancurkan mereka. Jadi fada'ullaha 'alaiha, da'ala itu doakan kebinasaan. Ketika itu Nabi tidak menjawab. Nabi langsung menghadap kiblat, mengangkat 2 tangannya. Para sahabat mengatakan, wah, halakat Daus. Wah, ini suku Daus remuk ini, ditunggangi binasa sama Nabi. Tapi apa yang Nabi SAW doakan? Beliau mengangkat tangannya berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah kasih hidayah suku Daus, datangkan mereka kepadaku. Beliau minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ini termasuk indahnya syariat kita. Mereka orang kafir, kita seru masuk Islam, kita doakan, kemudian kita jelaskan keindahan Islam kepada mereka. Ketika mereka sakit dijenguk, boleh ada kemaslahatan. Ketika mereka meninggal kita takziah, selama tidak ada prinsip-prinsip peribadatan mereka dalam rangka untuk mengharapkan keislaman keluarganya, diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, ini termasuk sikap kepada orang-orang yang kafir. Demikian pula tidak boleh didolimi, tadi sudah kita singgung. Sampai kata Umar, adilluhum bala tadlimuhum, hinakan mereka karena memang mereka hina. Jangan didolimi, jangan didolimi. Keplak wae, apa gue latihan manah wae? Ya nggak boleh. Lawang binatang saja untuk latihan memanah nggak boleh, apalagi manusia. Saudara yang saya hormati, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama bukan kafir harbi, kita tidak terlarang untuk berbuat baik. Tapi kalau persyaratan agama mengawali salam, nggak boleh. Ya. Tapi kalau mereka salam,
kata Nabi jawab alaikum. Kan sekarang itu orang kafir itu salamnya juga Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong Islam apa wong kafir ini? Kafir, salamnya apik men. Apa jawaban kita? Kata Nabi perintahkan kepada kita fakulu alaikum. Cukup alaikum itu. Kalau salam mereka biasanya lancar, tapi kalau insya Allah ora iso. Insya Allah ora iso insya Allah ya. Jamaah hormati, ini kalau berkaitan urusan ibadah tidak diperbolehkan. Hak umum, kemerdekaan berkeyakinan silahkan. Kamu ibadah di tempat ibadah kamu, kami ibadah di tempat ibadah kami. Itu dalam Islam. Bukan kamu ibadah, kami datang. Sampai kalangan mereka juga anyel itu. Ini wong aneh-aneh wah itu. Ibadah kami dicampuri. Tapi mereka malah dibawa ke rumah Allah. Coba. Orang yang paling menentang kepada Allah, tokoh yang paling menentang kepada Allah, bawa ke rumah Allah dimuliakan. Lah kok ya digone masjid gitu lah. Saudara yang saya hormati, ini perkara yang berkaitan dengan bertentangan dengan prinsip akidah. Demikian pula kalau muamalah urusan duniawi jual beli tidak mengapa kok. Nabi kita Muhammad SAW beliau meninggal, sementara baju besinya masih tergade dalam orang Yahudi. Apa itu gade? Gade itu kita utang. Kemudian utangnya itu dengan meninggalkan jaminan. Dengan meninggalkan jaminan. Supaya nanti harta dia itu terjaga. Kalau misalkan wayahnya utang nggak bisa bayar, nanti gadenya itu dijual dengan harga standar, dipotong utang, sisanya dikembalikan kepada yang punya. Bukan nanti orang bayar tapek lo gade ini. Nggak seperti itu, dan gade itu nggak boleh dimanfaatkan. Dia boleh dimanfaatkan kecuali kalau gadenya itu butuh pembiayaan, seperti di masa Nabi digadekan onta, orang dipakani mati. Makanya kita boleh kita kendarai, sekedar kita kasih makan. Jangan hormati muamalah duniawi. Bahkan kisahnya Asma, ketika ibunya datang sangat ingin untuk mendatangi sang anak, ibunya musyrik, kemudian anaknya itu muslimah. Bertanya kepada Nabi, afa asilu ummi, Rasul, apakah aku sambung di hubunganku dengan ibuku? Kata Nabi, na'am. Salli ummak. Ya, kata Nabi, sambung. Iya. Silli ummak, sambung berkaitan dengan ibumu. Diperintahkan untuk disambung. Kalau dalam urusan duniawi sekali lagi tidak terlarang. Kita muamalah dengan mereka. Jual beli dengan mereka tidak terlarang. Saudara yang saya hormati, termasuk ketika mereka butuh bantuan. Selama bukan perkara yang berkaitan dengan akidah, kita nggak terlarang itu. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, mereka adakan acara perayaan, nanti datang ya, sekedar bantulah, jogolah. Kalau nggak jogo, gawe wedang. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau bukan perkara yang seperti itu, misalkan mereka terkena musibah, tanah longsor, banjir bandang, kita punya kemampuan, kasih bantuan. Jangan ngerti ono wong kafir misalkan ada banjir bandang kelep, wis ben kafir ben mati sisan. Ya nggak diperbolehkan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihan yang di muka bumi, yang di atas langit akan mengasihimu. Dalam perkara-perkara yang bersifat duniawi, dan ini terangkan supaya nanti orang tidak menuduh Islam itu ya keras, anti, menanamkan kebencian. Siapa yang menanamkan kebencian? Kita hanya terangkan prinsip akidah kita. Itu kalau berkaitan dengan urusan agama, tidak ada campur baur dengan selainnya. Tapi kalau urusan dunia beda kok. Urusan dunia beda. Mereka misalkan di jalan, mobilnya macet, kemudian minta didorong, atau mungkin kendaraannya rusak, minta dibantu. Tidak minta pun, kita diperintahkan untuk membantu. Dengan catatan sekali lagi, bukan bantuan-bantuan yang berkaitan tentang kekufuran mereka, berkaitan tentang peribadatan mereka. Jamaah hormati, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan pencerahan bagi kita, bagaimana seorang muslim bersikap dengan orang kafir, sehingga akidah kita terjaga, kita selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.